Ketika kita membicarakan orang, kata Rasul, ya, itu ghibah. Terus sahabat bertanya, walaupun yang dibicarakan itu benar ya Rasulullah, itu kamu sudah ghibah. Walaupun yang dibicarakan benar, kamu sudah ghibah. Apalagi salah, kamu sudah fitnah jatuhnya. Kan gitu. Ya. Apalagi sampai nyebut nama, Bu. Waduh. Sampai ngetek nama tuh. Ketika itu pahala yang disebut namanya langsung berpindah. Misal contoh nih, ibu-ibu kalian nih ngomongin saya, nyebutin nama nih, si Umi Pipik itu pakai si lagi. Ketika nama saya disebut, Bu, seketika itu pahala ibu pindah ke saya. Saya senang banget. Saya kalau diomongin orang senang banget, mana yang ngomongin saya deh. Biar pahalanya pindah semua. Itu kata Rasul. Dan nanti para penggibah nih, para penggibah nanti di neraka. Seneng dong dikasih hidangan. Apa isi hidangannya? Satu piring isinya bangkai yang sangat busuk yang harus dimakan, dan itu berulang-ulang abadi hukumannya. Nauzubillah min. Udah nggak usah ngomongin orang. Kita juga kalau diomongin nggak mau. Udah nggak usah sibuk cari-cari kesalahan orang. Kesalahan kita juga banyak banget di hadapan Allah. Nggak usah ribet dengan dosa orang. Kita juga banyak dosa. Allah nggak ribet sama dosa kita. Betul nggak? Kalau Allah ribet sama dosa kita, dipintes kita, Bu. Maksiat mulu enteng, nyusahin aja hidup. Udah, Bu, dipenggelamkan kata Bu Susi. Ya, udah nggak usah. Ya, oh itu namanya Bu Susi. Ya, sibuk sama aib kita, sibuk sama dosa kita. Yang nilai diri kita, pantaskan diri kita dapat penilaian yang baik oleh Allah, bukan oleh orang lain. Kalau hidup kita cuma kepengen dinilai orang, capek, Bu. Setiap hari di tas ada kaca, bukan ada Quran. Setiap hari ngaca, kok tumben dia gak nilai saya. Ada apa salah sama jilbab saya? Ya, fokus dengan diri kita. Maka ketika kita hadir majelis, gak cukup hanya hadir, tapi menuntut ilmu kita nih harus mampu merubah dua hal. Yang pertama, yang mampu merubah dua hal dalam diri kita. Yang pertama, bicara kita berubah. Kalau udah senang hadir majelis, gak akan senang gibah lagi. Gak akan senang gibah lagi kalau udah hadir majelis. Tutur katanya bakalan lembut, ngerubah bicaranya. Bicara sama suami lembut, sampai suami itu, kenapa sayang, sambil lembutnya. Ini mah gak kenceng banget ngegas. Sampai suami kalau mau bicara sama dia mesti jauh-jauh dulu. Keras sama suami, ngomongnya ngelawan terus, enggak. Jadi ketika dia udah sering ngaji, Senin sampai Minggu ngaji terus, berarti harus mampu merubah dua hal. Satu, bicara kita berubah bicara. Tutur katanya, lisannya dijaga, ya, bicaranya lembut, nggak mau gibah, nggak mau ngadu domba, nggak mau ngomong nambahin omongan orang, nggak. Yang kedua, pakaiannya harus berubah, harus mampu merubah pakaian kita. Maksudnya gimana Umi ngerubah pakaian? Apakah harus kayak Umi pakai cadar gitu? Enggak. Saya nggak pernah nyuruh orang pakai cadar saya juga belum jaminan deh saya masuk surga, sombong banget. Enggak. Cadar saya belum jaminan deh saya masuk surga, Bu. Kita semua belum dijamin masuk surga, jadi jangan pada ngerasa lebih baik deh sama orang. Jangan pada ngerasa lebih baik, jangan ngerasa ente itu jadi panitia surga, ente dijamin surga juga belum. Kadang nerakain orang, kafirin orang, ente aja dijamin masuk surga juga belum sama Allah. Jangan jadi panitia masuk surga, kan gitu.
bedanya tuh syariat Islam ketika itu berjalan, ya. Pada nggak bisa ngeliat muka kita semua, jadi sama saya kosong-kosong. Kalau mau foto kelihatan matanya doang semua, kan gitu ya. Jadi kalau mau foto cuma sekali doang. Coba kalau kelihatan mukanya, foto selfie-nya berulang-ulang tuh, nggak cukup sekali cekrek di zoom muka dia dulu. Muka saya nggak di zoom, nggak diliatin. Ya iyalah nggak kelihatan. Ya, kayak gitu. Foto lagi Bumi, cekrek lagi, ya Allah, sampai penuh tuh memori. Yang diposting juga cuma satu doang. Nah, ya. Maka pakaian ini harus merubah diri kita. Jadikan pakaian takwa kita, pakaian malunya kita seperti Sayyidah Fatimah. Bukan berarti kita harus, ya kalau bisa ya alhamdulillah kan gitu. Tetapi kita jadikan pakaian kita membawa rasa malu kita. Bagaimana Sayyidah Fatimah, penghulunya wanita di surga. Allah kasih gelar penghulu, pemimpinnya wanita di surga, the Queen of Jannah, ratunya di surga, Bu, yang membawa kita nanti di surga. Kalau kita kepengen satu barisan dengan beliau, ya jadi followersnya dong, di follow bagaimana beliau, keimanannya, rasa malunya, taatnya, sabarnya, ibadahnya, kan gitu, salehahnya, di follow, diikuti. Jangan ngikutin wanita-wanita yang belum dijamin masuk surga, ya. Tapi diikutin tuh beliau, caranya seperti apa, ya. Bagaimana kesederhanaan beliau, Bu. Perempuan penghuni surga nih, penghulunya, pemimpinnya, ya. Ketika beliau memuliakan dirinya di dunia, auratnya, Allah muliakan beliau. Beliau gak pernah dilihat laki-laki, gak pernah memandang laki-laki. Tertutup semua, kulitnya gak kelihatan, Bu. Pakaian Sayyidah Fatimah, matanya aja gak kelihatan. Kalau kita ketarin, kalau ibu ketarin, udah pada pernah ketarin? Tahu tarim, tahu. Hanya denger aja ya. Ketika ketarin, saya ketika waktu itu hampir sebulan ya, ikut daurah dengan Babah Nur, makanya dapat julukan, dikasih namanya Fatimah, karena beliau tahu hijrahnya saya, dan saya banyak nanya banget sama Bu Babah. Ketika saya dari public figure, saya pakai cadar, apakah saya harus tetap memposting video-video dakwah saya? Lakuin. Karena orang tanya, kamu public figure, gak apa-apa, asal ketika ceramah ya jangan dibuka cadarnya, biarin aja pakai cadar, biar orang bisa videoin, akhirnya bermanfaat, share, ya kan gitu. Karena awalnya kamu gak pakai cadar, jadi terus yang dakwah di sosial media. Bagaimana ketika ditarik pakaian-pakaian para wanita tarik itu, mata aja gak kelihatan, Bu, tertutup semua seperti pakaiannya Sayyidah Fatimah, kan gitu. Seperti pakaian Sayyidah Fatimah, cadarnya nih kayak cadar yang saya pakai nih, ya, ada penutupnya lagi, ditarik ke sini. Mereka wanita-wanita tarim yang menjaga martabatnya, menjaga kemuliaannya. Mereka wanita tarim itu keluar rumah tuh dari cuma 3 hal ini, Bu. Wanita tarim keluar rumah karena 3 hal ini. Yang pertama, ketika dia masih belum akil balik, dia boleh keluar rumah untuk main di luar, ya. Yang kedua, wanita tarim keluar rumah ketika sudah ada yang menikahinya, ketika sudah ada yang meminangnya, ya. Ketika dia sudah punya suami, dinikahin, dia keluar dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumah suaminya. Tuh keluarnya wanita tarim yang kedua. Ketika yang ketiga, wanita tarim keluar ketiga itu ketika dia mati, dia keluar untuk dimakamkan. Nggak ada di sana wanita tuh seliweran tuh nggak ada, Bu. Kalaupun ada keluar, biasanya sama suaminya. Bahkan di pasar isinya laki-laki semua, Masya Allah. Maka ini Sayyidah Fatimah di dunianya menjaga auratnya dia jaga. Bahkan ketika beliau melihat ada jenazah ditanduk nih, Bu, ya, ada jenazah ditaruh di atas tanduk, beliau menangis. Ketika beliau menangis, Asma binti Abu Bakar bertanya, wahai Fatimah, kenapa engkau mukamu, wajahmu berubah? Raut wajahmu berubah ketika engkau melihat jenazah tersebut. Apa yang membuatmu menangis? Ya Asma, aku membayangkan
dan postur tubuhku akan terlihat oleh orang lain. Walaupun sudah ditutupin kain kafan, otomatis kan gak kelihatan auratnya, tapi beliau menangis memikirkan postur tubuhku akan terlihat. Kalau bicara postur kan, oh Fatimah tuh ternyata gemuk ya, oh Fatimah ternyata kurus, panjang, pendek kan gitu. Beliau gak mau itu terlihat oleh orang. Ngejaga banget ya posturnya, auratnya. Ya Asma, jika namanya keranda tuh, itu namanya keranda itu asbab dari Sayyidah Fatimah. Gak mau hanya terlihat di atas tandu saja, tapi tolong tutupi. Maka muncullah yang namanya keranda. Dan ketika nanti makamkan aku di malam hari. Saking beliau menjaga auratnya, Allah muliain Bu. Ya, ketika melewati sirat nanti nih, melewati jembatan Siratul Mustaqim yang licin, yang kecil, di atasnya ada api neraka yang menyala-nyala, api jahanam. Ya, jembatan Sirat ini satu helai rambut dibelah jadi 7. Semua orang melewati itu, ada yang kepleset langsung, bawahnya api. Kita ini nanti akan ngelewatin situ. Tapi ketika Sayyidah Fatimah melewati Sirat, Allah berseru kepada ahlul mahsyar, kepada para penghuni mahsyar, wahai kalian para penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Rasulullah akan melewati Sirat. Boleh melihat, Masya Allah, Allah jaga banget ya, bersama 70.000 bidadari diiringi ketika melewati Sirat. Dan Allah nih katakan, mana para pecinta Fatimah, berjalanlah di belakangnya. Rugi kalau nggak ada kita Bu. Kalau nggak ada kita di situ di belakang Sayyidah Fatimah, mau kemana lagi kita? Orang penghulunya di sana yang bawa kita ke surganya beliau. Kalau kita nggak ikut barisan beliau, mau ikut barisan siapa? Rugi. Makanya follow tuh, ikuti, cari tahu bagaimana Sayyidah Fatimah, tokoh yang harus jadi role modelnya kita. Saya role modelnya beliau. Maka saya sibukkan diri saya untuk mencari tahu, untuk kepo, ya. Maka saya sibukkan diri saya untuk kepoin Sayyidah Fatimah, hidupnya, sabarnya, taatnya, imannya, pakaiannya, akhlaknya, kan kesederhanaannya. Ini cara merawat anak-anaknya, ya, cara memuliakan ayahnya, semua saya kepoin Bu. Daripada kepoin orang gak manfaat, yang kita kepoin juga belum jadi jamin masuk surga sama Allah. Ngapain kita kepoin? Jangan kepoin orang-orang yang sudah dijamin surga, penghulunya wanita di surga, supaya kita apa? Kita ikut sama beliau. Kalau kita udah kenal, beliau pun akan kenal, akan kenalin kita. Nah, jangan bikin beliau sedih. Karena apa? Pakaian kita yang kadang terlalu mewah, tabarruj. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu di dalam masjid sedang mengajar, ya, dengan jamaah laki-laki semua, Rasul menangis tuh ketika bercerita tentang satu ayat, di mana ayat tersebut semua orang akan berjalan di atas api jahanam. Maka Rasul menangis. Mengingat apakah itu termasuk umatku, Rasul menangis. Hingga tangisannya gak ada yang bisa menghentikan. Dan ketika itu Sayyidina Ali langsung pulang menemui istrinya Sayyidah Fatimah, mengabarkan ayahmu sedang menangis. Hanya engkau yang bisa menghentikan tangisan ayahmu. Maka Sayyidah Fatimah langsung buru-buru mendatangi Rasulullah. Ketika Sayyidina Fatimah masuk ke dalam masjid, seluruh mata laki-laki tertuju sama beliau, tertuju dengan kedatangan Sayyidah Fatimah. Mereka semua bertakbir, karena kan Sayyidah Fatimah gak pernah dipandang. Orang gak ada yang pernah tahu apa yang membuat laki-laki ini terpukau, menangis, bertakbir ketika melihat putri Rasulullah masuk ke dalam masjid tersebut. Apakah melihat kecantikannya? Gak kelihatan cantiknya, gak kelihatan, ditutupin wajahnya. Lalu apa yang mereka lihat hingga membuat mereka pun semakin menangis? Mereka terharu, mereka bertakbir. Apa yang mereka lihat? Pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah penuh dengan 20 tamu
hari lebih kali. Mau ngambil ini aja kayak susah. Tapi ketika kebakaran habis semuanya, saya bersyukur banget. Harta saya, harta benda saya istilahnya dihisap. Kebayang kalau nanti saya dihisap, ya Allah, satu baju, satu tas, aduh, paling lama kali saya kayak ibu lagi hisap itu Bu, kayak kita lagi belanja di supermarket, di troli kita bawa makanan atau banyak belanjaan, terus kita ke kasir, satu-satu kan Bu, tit, bener ya? Ambil lagi, tit, dicek harganya kan, bunyi, nah itu hisap tuh kayak gitu tuh, satu-satu tuh. Punya kita satu-satu dihisap. Kalau semakin banyak barang, semakin lama hisapnya kita. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika rumah saya terbakar, habis barang-barang saya, semuanya, tas, baju, ya Allah, semuanya, saya bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Bukan nyesel, enggak. Meningkatkan ibadah ketika kita sudah ada, maka kita menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan separuh agama kita. Menikah itu menyempurnakan ibadah, menikah itu menyempurnakan separuh agama. Ketika kita sudah berumah tangga, maka kita kepengen punya tujuan, pasti tujuan semua orang yang berumah tangga kepengen punya rumah tangga yang baiti jannati, sakinah mawadah warahmah, betul? Itu tidak akan tercipta jika suami, istri, anak tidak mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya bukan hanya di dunia hanya menjadi wasilah saja, tapi tujuan akhirnya akhirat, surga. Pengen masuk surganya sama-sama, pengen kumpul ke surganya sama-sama. Berarti harus ditingkatkan nih, ritme ibadahnya ditingkatkan. Harus di-download aplikasi-aplikasi yang membuat rumah itu menjadi tenang. Yang pertama, ya, kerjakan dulu tugas atau warning yang Allah sudah ingatkan sama kita semuanya di surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6, bagaimana Allah firmankan di situ, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tuh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Ini warning dari Allah nih. Ketika kita ingin meningkatkan ibadah kita dan tujuan utama kita hidup oleh Allah nih diciptakan untuk beribadah, dan ibadah ini habli minallah habli minanas. Ya. Maka bagaimana cara meningkatkan ibadah kita ketika kita sudah berumah tangga? Tujuan orang berumah tangga pengen keluarganya sakinah mawadah warahmah, rumahku surgaku, rumah menjadi tempat tarbiyahnya dia, kan gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Tujuannya dulu nih. Tujuannya bukan hanya bersenang-senang di dunia, tapi tujuannya ke akhirat, surganya Allah, senang-senangnya nanti di sana. Karena kita tahu dunia bukan buat tempat untuk bersenang-senang saja. Dunia tempat bersusah payah. Kenapa Allah kasih ada surga, ada neraka? Gak cuma udah deh surga aja lah, gak usah diciptakan neraka, kan gitu. Ya, kenapa? Karena Allah tuh pengen melihat nih Bu, ya, amalan kita. Kalau Allah cuma ciptain surga
butuh supaya apa? Selamat akhirat kita. Ya, kita mau baca Quran mau enggak, Allah nggak butuh. Tapi kita buat syafaat nanti, ya di alam kubur kita. Ketika kita mau zikir atau enggak zikir, kita ingat Allah atau enggak ingat Allah, Allah tetap maha hebat. Mau kita nggak puji Allah, Allah tetap maha hebat, nggak butuh pujian kita. Ya, jadi semua ibadah habli minallah kita nyanyi untuk kita, untuk menyelamatkan akhirat kita, sholat kita untuk kita, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, supaya selamat alam kubur kita, zikir kita untuk kita, supaya jiwa kitanya tenang, puasa kita untuk kita bukan untuk Allah, supaya terjaga hawa nafsu kita, sedekah kita untuk kita bukan untuk Allah. Allah maha kaya, gak butuh sedekah kita. Ya, untuk kita, untuk tabungan di akhirat kita, di alam kubur kita. Semakin kita banyak sedekah, semakin terang alam kubur kita. Kan gitu. Sedekah itu kayak lampu, Bu. Sedekah itu kayak lampu. Ketika kita banyak kita sedekah, harta kita sedekahin, itu yang bikin terang nanti alam kubur kita. Kan gitu. Tapi yang dibutuhkan, yang untuk Allah itu habli minanasnya. Habli minanasnya. Ketika di dunia ibu dititipi suami, dititipi anak, maka habli minanasnya nih yang akan dilihat oleh Allah. Buat ibu, buat kita, buat manusia, tapi habli minanasnya yang dilihat oleh Allah. Maka dikasih misalkan ujiannya suami, oh bagaimana habli minanasnya istri ini ketika diuji oleh suaminya, bagaimana ibadah, apakah dia masih tetap sabar? Ya beluakum ayyukum ahsanu amkah atau suamikah? Ini yang dilihat oleh Allah. Kadang suami yang jadi ujian, kadang suami diuji sama istri, istri jadi ujiannya. Dua-duanya Allah kepengen lihat siapa yang paling baik amalannya, istri kah atau suami. Allah kepengen jadi ujiannya. Dua-duanya Allah kepengen lihat siapa yang paling baik amalannya, istri kah atau suami kah? Itu ketika orang tua, seorang ibu, ayah, Allah kepengen lihat siapa yang paling baik amalannya. Apakah masih terus mau sabar? Ketika anaknya mertua, seorang ibu, ayah diuji oleh anaknya, maka yang dilihat oleh Allah habli minanasnya, ibadah dengan manusianya, ibadah orang tuanya kepada anaknya, bagaimana memperlakukan anak. Apakah masih terus yang ahli ibadah? Enggak, enggak, Bu. Bahkan min ibadi rahman, jadilah kalian orang-orang yang berkasih sayang. Ini yang mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, ketika diuji, Bu, saya tanya, intisari dari ibadah kita tuh apa? Doa. Doa nih, Bu. Intisarinya ibadah tuh doa. Doa itu ruh. Ruhnya ibadah tuh doa. Ibu sholat, aja tuh sholatnya kayak diterima aja sholatnya. Intinya ibadah kita itu ruhnya sholat kita doa. Ibu zikir, akhir dari zikir kita doa. Ya Allah, puji-pujian ini untukmu ya Allah. Ya, walaupun engkau ini gak butuh pujian dari hamba yang berlumur dosa ini ya Allah, tapi engkau pantas untuk dipuji. Ya, ya Allah, semoga pujian-pujian ini mampu membuatku tenang, menenangkan, membersihkan hati. Itu doa. Ibu gak cukup zikir doa, gak cukup sedekah aja, main ngasih-ngasih, tapi gak doa. Buat apa? Karena yang dilihat oleh Allah bukan nominal uangnya yang kita sedekahin, tapi intisari ibadahmu. Intisari ketika engkau sedekah, ujung dari sedekahmu ini engkau mau apa?
kita ada doa, ya Allah, semoga uang yang sedikit ini kelak bisa menolongku di akhirat. Kan itu intisarinya, doanya. Allah nggak lihat bos 10.000 yang kita kasih, 20.000, 100.000 nggak dilihat sama Allah. Tapi habliminanasnya, kepedulian kita dengan manusia dan intisari dari habliminanas tersebut adalah doa. Doa seperti listrik, Bu. Ya, ini kalau listriknya nggak ada, Ibu ngumpul di sini juga percuma, nggak bisa dengar suara saya. Mau lihat saya juga nggak kelihatan kan gitu. Kecuali nanti di ujung, ya. Kalau rezeki ya bisa saya buka kan gitu. Sebelum saya pulang, ya. Jadi biar nggak penasaran itu yang ceramah Umi Pipi kata Mama Dede sih. Ya, nggak apa-apa. Saya ketika mau buka cadar saya biasanya kalau di akhir, karena kalau dari awal ceramah saya buka cadar saya deg-degan. Takut ada dari ujung fotoin, ada yang iseng videoin, waduh. Ya kalau saya nggak ridho handphonenya nanti hilang semuanya. Handphonenya dibikin rusak sama Allah, ya. Maka di akhir aja, nanti pas mau pulang, Bu, ya udah dibuka. Maka ini listrik. Kalau nggak listriknya nggak nyala, ini mic nggak akan ada suaranya. Doa itu seperti listrik, Bu. Yang kita utamain adalah listriknya nih. Ini kalau mau bikin pengajian kan harus dilihat dulu mati lampu atau enggak nih. Ya, ini kipas angin nggak bakal berputar, panas semuanya. Maka utamanya adalah listrik. Begitu juga dengan ibadah kita. Yang paling utama intisari dari ibadah itu doa. Ya, ibaratnya gini deh, saya kasih contohnya gampang. Ibu beli rumah baru, terus ibu langsung beli AC. Beli AC 10 deh. Setiap sudut dipasang AC. Setiap kamar ada AC-nya. Sampai kamar mandi dipasangin AC. Ya, dapur pakai AC, semua AC. Udah berasa kayak dikutuk lah tinggal di situ. Tapi nggak dipikirin listriknya cukup nggak kira-kira. Rumah itu saya pasangin 10 AC. Yang harus diperhatikan berarti apanya, Bu? AC-nya atau listriknya? Listriknya. Kan gitu. Listriknya dulu. Dayanya nih kuat gak wattnya nih? Untuk kamu pasang AC satu rumah ini 10 AC. Kan yang dipikir listriknya dulu. Begitu juga ketika kita nggak cukup sholat aja, Bu, tapi kita nggak mau doa. Listrik itu seperti doa itu seperti listrik. Ketika kita sholat, akhir dari ibadah kita doa, minta sama Allah, ya Allah, terima sholat saya yang belum sempurna ini, ya Allah. Terima bacaan, terima rukuk saya, terima sujud saya, doa. Rukuk saya, terima bacaan saya, terima rukuk saya, terima sujud. Jadi gak cukup baca doanya dulu. Allahumma rahmah, supaya memperhati minallahnya. Nah, ibadah kita setelah berkeluarga, yang pasti menjadi ujiannya adalah habliminanasnya. Karena Allah ingin melihat keimanan kita masing-masing. Di surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, apakah engkau mengira akan dibiarkan begitu saja keimananmu tanpa diuji? Nah, suami imannya diuji, istri imannya diuji, orang tua imannya diuji. Ya, untuk ngelihat nih kayak gimana nih amalannya, masih sabar ya, masih mau berlemah lembut dengan suami nggak, walaupun ujiannya ini suaminya. Coba lihat tuh, seorang Fir'aun punya istri. Siapa istrinya, Bu? Hah? Asia. Jangan kebalik ya, Bu ya.
Siti Asiyah, bukan Aisyah. Siti Asiyah, kalau Aisyah istri Rasulullah. Siti Asiyah bersuamikan Fir'aun, setiap hari mendapatkan dari istana, bertahtakan kemewahan, tapi mendapatkan tetap berdiam diri di mihrabnya, di rumahnya, di kerajaannya Fir'aun, tetap melayani Fir'aun dengan baik, tetap beriman kepada Allah, tetap sabar, tetap taat. Bahkan sampai Allah memberikan perumpamaan, istri Fir'aun adalah perumpamaan istri yang beriman. Dan doanya diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Itu doanya istri Fir'aun. Ya. Doanya, lihat apakah sekesel-keselnya Siti Asiyah ada doanya yang buruk buat Fir'aun? Tidak. Apakah doanya ada doa yang gak baik untuk suaminya Fir'aun? Enggak. Apa doanya di situ? Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga dekat denganmu dan jauhkan aku dari Fir'aun dan kezaliman para kaum Fir'aun. Minta dijauhkan doang kok dari kezalimannya Fir'aun dan kaumnya. Gak ada tuh Siti Asiyah di situ. Ya Allah, azab aja tuh suami saya Fir'aun. Enggak bu. Iya, enggak. Maka ini pentingnya nih, hati-hati dengan lisan kita ketika kita berdoa. Kenapa kita nggak boleh berdoa yang buruk-buruk? Karena kita sedang meminta kepada yang maha baik, yaitu Allah. Masa doanya buruk, Allah nggak akan ngabulin. Enak aja kamu. Kecuali kita minta sama preman tuh, silakan minta sesuatu yang buruk, ya, buat balas keburukan orang, silakan. Tapi ini kita sedang minta sama yang maha baik, yaitu Allah. Dan yang kita doain hambanya, yang beliau, yang Allah ciptakan. Masa kita minta yang buruk, gak akan Allah kabulkan. Ya, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa hambanya yang buruk, enggak. Ini karena keburukan itu ulah tangan dan lisan kita sendiri. Keburukan yang datang dalam kehidupan kita ulah tangan dan lisan kita, ulah maksiatnya kita, dosanya kita sendiri. Allah selalu memberikan yang baik. Ya, jadi untuk meningkatkan ibadahnya kita, pertama tadi At-Tahrim ayat 6. Visi dan misinya. Lihat, ketika seorang istri membaca ayat ini untuk meningkatkan ibadah, menjaga ibadahnya, hai istri yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Yang disebut siapa bu kalau dirimu? Yang disebut siapa berarti teruntuk siapa? Diri kita. Jagalah dirimu, karena di situ Allah nggak tulis jagalah mereka, jagalah dia, enggak. Tapi jagalah dirimu baru dan keluargamu. Tapi pertama kita dulu yang disebut jaga dirimu. Oh, diri saya berarti sebagai seorang hamba, apa yang saya jaga? Ketaatan saya, ibadah. Enggak, kita dulu yang disebut saya jaga auratnya saya. Ya kan gitu. Jaga ketika keluar rumah, saya harus jaga aurat saya, harus saya, oh kecantikan saya harus saya jaga, karena ini hanya yang berhak memandang adalah suami saya, bukan orang lain. Boleh walaupun nggak pakai cadar, istilahnya kalau mau keluar ya nggak usah dandan yang minor banget bu, kan gitu. Apalagi mau ngaji, bukan mau kondangan, pakai masker misalkan. Ya, apa yang harus saya jaga? Oh, bicara saya kepada suami, pelayanan saya kepada suami, ketaatan saya kepada suami, ya, tawakalnya saya. Oh, suami milik Allah bukan milik saya, maka harus saya jaga dengan apa? Dengan taat, menemani ibadahnya. Karena tugas kita sebagai seorang istri bukan untuk memiliki suami, tapi untuk menemani suami sampai batas waktu yang Allah tentukan. Saya misalkan menemani suami saya hanya sampai batas waktu 40 tahun yang Allah tentukan. 40 tahun usianya beliau. Ketika udah selesai batas waktunya habis, ya Allah berhak mengambil. Kita nggak boleh nahan-nahan. Tapi dulu dong, ya Allah saya nggak siap. Enggak. Siap nggak siap ya itu milik saya, kata Allah. Maka seorang istri ketika dititipi suami bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga dan ditemani. Maka temani dalam ketaatan, gak ada yang susah untuk taat. Karena taat yang membawa kemuliaan, karena taat yang membawa ridhonya Allah, karena taat yang membawa rahmat, sakinah, mawaddah warahmah. Ini, ya, sampai batas waktu yang ditentukan Allah nggak tahu juga kan.
Ya, suami yang baik, suami yang takut sama Allah, dia akan takut ketika istrinya keluar rumah gak izin, ketika istrinya keluar rumah gak tutup aurat, suami akan tegur. Nah kalau istrinya ditegur, ya jangan marah. Halah, sok-soleh, kamu aja belum sholat. Wah, ini istri begini mah, aduh, yang menu-menuhin neraka kayak gini nih, yang kufur nikmat, kata Rasul. Ya, udah deh, gak usah sok tegur, kamu aja belum sholat yang bener. Ini masya Allah. Ya, ketika seorang suami negur, sayang, koloknya ditutup dong. Oh iya maaf, tutup. Ya, jadi keluar rumah dijaga. Jangan ngaji kayak gini cakep-cakep, jilbabnya macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kayak bed cover, panjang banget. Tapi ketika nyapu di halaman rumah, jilbabnya nggak dipakai. Ada yang gitu ada. Walaupun cuma di teras doang tuh, keluar buang sampah doang tuh, jilbabnya nggak dipakai. Ada. Mau ke beli sayur doang depan rumah, abangnya nunggu, lupa pakai jilbabnya. Ada gitu. Dua helai rambut wanita ketika terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka mampu membawa 4 laki-laki ke dalam neraka. 1 orang tuanya, ayahnya, 2 suaminya, 3 pamannya, 4 anak laki-lakinya. Maka perhatikan, 2 helai aja begitu, gimana kebuka semuanya. Maka perhatikan aurat kita.
orang tua mendidik anak dengan apa? Dengan akhlaknya, duduk bareng, ngaji bareng. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, gak kedengaran baca Qurannya, gak kedengaran sholat berjamaahnya, gitu. Ya ini, ya maka Allah akan berikan namanya sakinah, mawaddah, warahmah, insya. Baik. Lalu yang terakhir, buat para istri, dijaga hatinya. Jaga hatinya, ya. Jangan kotorin hati, jangan kotorin hati dengan suami, jangan kotorin hati dengan mertua, ya. Jangan kotorin hati dengan ipar, jangan. Kenapa? Karena untuk salah satu tujuan meningkatkan ibadah kita ya jaga hati. Kenapa? Karena hati tempat pandangannya Allah. Allah gak lihat sholat kita enggak, Allah gak lihat pakaian kita enggak, yang dilihat Allah hati kita nih. Kalau hati kita baik, ya, ibadah ini akan sampai ke Allah. Bagaimana ibadah kita diterima sama Allah, sampai kepada Allah, jika hati kita nih gak selamat? Hati kita ini maridun, kolbun maridun. Apa kolbun maridun? Hati, punya hati tapi berpenyakit. Masih sholat aja bawa benci sama orang. Lagi sholat mikirin, selalu untuk pengajar untuk orang. Gimana cara balasnya gimana ya? Lagi sholat padahal Bu, Allah cuma geleng-geleng doang, ya Bu ya. Bagaimana sholat kita sampai kepada yang maha membolak-balikan hati, memiliki hati kita, kalau hati kita ini berpenyakit? Maka istri jaga hati. Baik sangka aja udah, ya, ke suami baik sangka. Suami pulang malam senyum, ya, tawarin makan, udah makan Pak, atau mau makan aku, tawarin, ya. Ya, jangan langsung diberondong bertanya, dari mana sih, pulang aja malam, handphone mati lagi, ya Allah Bu. Kan kadang nggak tahu, oh suaminya nggak punya power bank, ya, nggak bawa charger, mungkin baik sangka aja, ya, mungkin punya masalah di kantor, nggak mau cerita sama istri, kan gitu. Pulang-pulang baru buka pintu udah diomelin, buka pintu pengen lihat bidadarinya, ini yang dilihat zombie, udah pucet, marah-marah. Kata suami, tahu gitu gue gak pulang sekalian, pulang tuh pengen tenang, pulang tuh pengen disenengin, ini malah diomelin. Jangan sampai nanti suami ngedoa, ya Allah di surga jangan sama dia lagi, ya Allah. Di dunia udah ngumpet diomelin mulu, dipototin mulu, ya Allah. Mana nih orang istri yang sering melototin suaminya, mana? Sambil tolak pinggang. Dari mana? Dari mana? Jangan ya Bu ya. Kan pengen jadi bidadari surga semuanya. Maka jadi bidadari di rumah dulu Bu, gak usah kejauhan di surga. Kalau pengen di surga Ibu mati dulu kalau gitu. Ya kan? Jadi bidadari dulu di rumah buat suami, ya. Jadi istri yang solehah, qanitatun, An-Nisa ayat 34. Ya, dari istri yang taat. Ketika taat menjaga dirinya, kenapa? Karena Allah udah jaga dia, ya. Insya Allah. Hati manusia ada 3, maka jaga. Yang terakhir, ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah, sahabat wanita. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika seorang laki-laki leluasa ikut denganmu berperang, berdakwah, berjihad, mereka mempunyai dapat pahala syahid. Lalu bagaimana dengan kami para perempuan yang gak seleluasa laki-laki ikut denganmu? Kami juga kepengen nih para wanita ini mendapatkan nilai lebih dalam pandangannya Allah. Apa yang harus kami lakukan? Ini si wanita komplain ceritanya nih. Kalau lelaki punya leluasa ikut sama Nabi, dia gak bisa, tapi dia pengen dapat nilai lebih di hadapan Allah. Apa jawabnya, jawab Rasul? Ya ayatun nisa, wahai kalian para perempuan, berarti nasihat buat kita juga. Ketika engkau ingin mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah, perhatikan hatimu, ya. Isi hatimu dengan 3 hal ini, kata Allah. Yang pertama, isi hatimu dengan ilmu. Yang ketiga, isi hatimu bil adab. Isi hatimu dengan ilmu. Yang pertama, ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Kenali Allah, kenali Tuhanmu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Ketika engkau diuji oleh habli minanas, maafkan, sayangi, jangan benci. Dia milik Allah. Kenali ilmu itu, ya, supaya Allah ridho. Ketika suami
suamimu berdakwah, ketika suamimu mencari nafkah, sayangi, doakan, ya, jangan dibenci kalaupun ada masalah nantinya. Itu ilmu, ya. Allah saja tidak pernah membenci suamimu, Allah saja tidak pernah membenci ahli maksiat. Allah saja sekelas Fir'aun, Allah punya kasih sayang buat Fir'aun. Allah tungguin tobatnya Fir'aun, Allah rahmati Fir'aun tuh. Masih ditunggu, masih dikasih rahmat sama Allah Fir'aun. Sekelas Fir'aun loh, suami Anda nggak seperti Fir'aun, ya kan? Ya, lalu masukkan ke dalam hati, oh iya, hati saya harus berkasih sayang. Saya nggak boleh benci nih, karena Allah nggak benci sama hambanya. Dan hati tempat pusat pandangannya Allah, maka jaga hatinya. Yang kedua, beramal. Amalin, kalau udah punya ilmu mengenal Allah tuh amalin. Oh, Allah aja nggak benci, masa saya harus benci? Saya harus bawa kebencian ke dalam hati saya? Jangan. Lalu adab, ya, pakai ilmumu dengan adab, isi hatimu dengan adab. Ketika ilmu dan diamalin, maka berbuah akhlak yang baik. Dengan suami akhlaknya baik, dengan ibu mertua akhlaknya baik, semua. Ini kata Rasul. Ya, insya Allah baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah perbaiki diri kita, Allah perbaiki dunia akhiratnya kita, akhlak kita dijaga, akhlak pada suami dijaga, akhlak dengan anak dijaga. Ya, insya Allah kita dijadikan semuanya. Allah hadirin ya wali kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila khususon buat kita semuanya nih, para wanita yang dirindukan surga. Ya Allah, ampuni dosa kami semuanya. Ya Allah, sayangi kami, muliakan kami, jaga keluarga kami. Muliakan kami. Fatihah.